Shalom, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Mari kita syukuri hidup kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu ya Tuhan, memberkati, memelihara, melawat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kasih setia Tuhan boleh senantiasa dapat kami rasakan. Tuhan, kami memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami. Biarlah pujian, doa, terlebih kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami roh-Mu yang kudus, agar roh-Mu membuat kami mengerti, memahami, mengimani akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yesaya pasal 40, dimulai ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya pasalnya yang ke-40 dimulai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami baca ayat yang 29. Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita gumuli pada minggu ini, Allah kekuatan kita. Allah kekuatan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang kekuatan, manusia memiliki batas. Kekuatan manusia ada batasan-batasan di dalamnya. Tidak bisa selamanya manusia itu memiliki kekuatan. Ada kalanya manusia jatuh lemah. Tatkala usia bertambah, maka kekuatan pun akan menurun, berkurang, bahkan hilang. Artinya apa? Kekuatan yang dimiliki manusia tidaklah kekal ataupun abadi. Itu kekuatan secara jasmani. Sering kita juga melihat ketika orang berhasil, dia berhasil bukan karena memang dia murni mencapai keberhasilannya, tetapi karena orang-orang yang ada di sekelilingnya yang menjadi kekuatan baginya. Ada orang-orang yang terpandang, ada orang-orang yang diperhitungkan yang menjadi kekuatan
akan kesuksesan dan keberhasilan yang dia miliki. Tetapi orang-orang yang di sekitar kita, jabatan, harta itu, kekuatannya tidaklah kekal. Ada batasannya. Keberhasilan yang baik adalah keberhasilan yang dapat kita capai secara perlahan-lahan. Tetapi ketika keberhasilan karena orang lain, karena harta, itu akan sementara sifatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu berbicara kekuatan, baik kekuatan secara jasmani atau kekuatan secara kedudukan yang hanya mengandalkan harta dunia, jabatan ataupun pangkat dan lain sebagainya. Berbeda dengan kekuatan yang bersumber dan berasal dari Tuhan. Tema kita adalah Allah kekuatan kita. Ketika manusia mendapatkan kekuatan yang bersumber dari Allah, maka kekuatan itu sifatnya kekal dan abadi. Umur boleh bertambah, tetapi ketika kita datang dan dekat kepada Tuhan, maka kekuatan itu, semangat itu Tuhan berikan dalam setiap pribadi kita. Walaupun umur bertambah, walaupun orang-orang yang di sekitar kita tidak mendukung kita, orang-orang di sekitar kita tidak peduli dan tidak memperhatikan kita, tetapi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, kekuatan itu adalah abadi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini adalah pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Umat Tuhan hidup dalam penghukuman Allah karena dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka hidup melakukan hukuman yang diberikan Allah karena mereka telah melanggar ketetapan Tuhan. Hukuman berjalan, walaupun Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati itu mengasihi umatnya, tetapi mereka juga harus menjalani hukuman, yaitu hidup dalam masa pembuangan dan penderitaan. Tapi akhirnya Allah senantiasa mengasihi mereka dan membebaskan mereka keluar dari pembuangan di Babel. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya menyerukan, Yesaya mengingatkan kembali kepada umat Israel. Apa yang dikatakan Yesaya, Bapak Ibu saudara-saudara? Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Umat Tuhan diingatkan kembali, Allah adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah berkuasa atas alam semesta ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesaya mau mengatakan, kalaulah hidup manusia, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan, itu semua atas kuasa Tuhan. Yesaya juga katakan kepada umat pada saat itu, Dia memberi kekuatan kepada yang lesu, lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia, yaitu Tuhan, memberikan kekuatan
kepada setiap orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Yesaya mau katakan kepada umat Tuhan pada saat itu, sesungguhnya mereka mendapatkan kekuatan dan semangat itu karena Tuhanlah yang memberikannya. Ketika umat Tuhan bergumul, ketika umat Tuhan mengalami kegelisahan, mengalami pergumulan, maka Tuhan hadir, membangkitkan semangat, memberikan kekuatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ini yang mau kita gumuli bersama. Ketika dikatakan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat yang baru. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya mungkin pernah mengingat apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Injil. Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada." Suatu ajakan yang diserukan Yesus kepada orang banyak, marilah hai kamu yang berbeban berat, hai kamu yang letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan kepada. Kekuatan, semangat, dan kelegaan dapat diperoleh setiap orang percaya ketika kita mau datang menghampiri Tuhan, kita datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena kekuatan, kelegaan, dan semangat yang bersumber daripada Tuhan tiada bandingnya dan sifatnya kekal. Yesus dalam kitab Injil tadi sudah menyerukan kepada kita, marilah. Kita diajak Yesus untuk datang kepadanya. Karena Yesus tahu kita punya beban, kita letih dan lesu, sehingga Dia mau memberikan kelegaan kepada kita. Apalagi yang kita tunggu Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita tetap mengeraskan hati untuk tetap tidak setia datang kepada Tuhan? Yesaya berkumandang tadi, Dialah sumber kekuatan. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, orang-orang yang hebat yang ada di sekitar kita, itu hanya sementara. Tetapi ketika kita lemah, merasa tidak berdaya, orang-orang mulai menjauh dari kita, umur kita semakin tambah, harta semakin habis. Disitulah kita memerlukan kekuatan, semangat, dan kelegaan daripada Tuhan. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita semakin lemah dan tak berdaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan nanti ketika kita sudah lemah total, baru kita datang kepada Tuhan. Selagi kita masih dalam keadaan baik, kedudukan yang baik, pangkat yang baik, mari seperti ajakan Yesus. Yesus tahu kita berbeban berat, letih, lesu. Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Yesaya juga katakan pada ayat terakhir, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, kekuatan yang akan memberikan kita hidup kekal. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
setia datang kepadanya, setia berseru, memuji dan menyembah nama Tuhan. Maka ketika kita berlari, ketika kita berjalan, kita tidak mengalami kelesuan dan kelelahan. Itu yang dikatakan Yesaya. Kalau kita sudah mendapatkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, ingatlah, kita tidak pernah dikecewakan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan pribadi kita, kekuatan diri sendiri, kekuatan orang lain, maka sering kita mengalami kekecewaan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan pada minggu ini? Ada 3 poin yang mau kita renungkan. Poin yang pertama, manusia akan mengalami yang namanya kelelahan ataupun tak berdaya. Manusia akan mengalami yang namanya kelelahan atau tidak berdaya. Oleh karena itu, apa yang harus mau kita kerjakan? Datanglah kepada Tuhan, seperti ajakan Yesus tadi. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, yang hanya dapat memberikan kekuatan, kelegaan dan semangat itu hanyalah Tuhan Yesus. Itu cara yang efektif agar ketika kita sudah tidak berdaya lagi, ada semangat yang baru, kekuatan yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Poin yang kedua, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan pangkat, harta. Jangan pernah mengandalkan orang-orang yang hebat yang ada di sekitar kita, karena itu dapat mengecewakan kita. Dan kekuatan itu hanyalah sementara. Kalau itu kita kerjakan, maka kita hidup di dalam kesombongan. Yang merasa yang kita punya, yang kita dapat dan kita nikmati pada saat itu karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan Tuhan. Muncullah kesombongan. Kesombongan adalah suatu pekerjaan. Kesombongan adalah suatu sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita merasa yang kita bisa peroleh ini karena kekuatan kita. Ingat, itu hanya sementara. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam penderitaan dalam waktu yang lama. Karena apa? Ketika kita hidup dalam penderitaan dan datang berseru meminta belas kasih Tuhan, Allah itu murah hati, Allah itu berbelas kasih kepada setiap orang. Kepada setiap orang yang berseru dan datang kepada Tuhan, maka penderitaan itu dapat kita lalui dan jalani dengan kekuatan dari Tuhan. Penderitaan yang dialami umat Tuhan masuk dalam pembuangan di Babel karena dosa-dosa mereka. Tetapi apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Allah menolong mereka. Allah memberikan mereka kelepasan untuk bisa melewati masa-masa penderitaan. Oleh karena itu, datanglah, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang kasih, Allah yang akan memberikan kehidupan yang baik, yang akan memberkati, menolong setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari lewat ketiga renungan yang baru saja kami sampaikan tadi, satu poin yang terpenting adalah Allah kekuatan kita. Allah kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Allah kekuatan bagi setiap manusia yang menaruh pengharapan kepada Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan pada saat ini. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Allah kekuatan kami, Allah sumber kekuatan, Allah sumber semangat, Allah sumber kelegaan bagi setiap kami orang-orang percaya. Biarlah kiranya Tuhan kami mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kami memiliki beban, persoalan, pergumulan hidup. Biarlah kami tetap semangat untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga kekuatan baru, semangat baru dan kelegaan senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa terus bekerja untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua.